Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Anda bisa bertemu dengan channel saya di sini, di channel Ida Tokoh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda sehat selalu, selamanya diberikan kemudahan, rezeki yang halal juga berkah dan tanpa batas. Selain itu, kedamaian, kebahagiaan dan ketenangan jiwa dapat dimiliki oleh Anda semuanya. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, sudah kita ketahui bersama bahwa fokus orang di waktu sekarang ini banyak yang tertuju kepada Palestina, ya. Sehingga dengan penderitaan Palestina atas penjajahan dari Israel ini banyak yang membuat simpati termasuk negara kita. Di sini ada suatu kejanggalan, tetapi kenapa ketika Indonesia langsung didatangi oleh etnis Rohingya yang mayoritas Muslim itu, mereka banyak yang menolak. Pro kontra pun terjadi. Bahkan mahasiswa Aceh dengan teganya mengusir paksa mereka untuk pergi. Sahabat sekalian, dalam menanggapi isu yang sedang menyebar di masyarakat, maka kita harus hati-hati. Akal pikiran juga nurani kita harus dipasang. Ya, kalau dulu masih satu arah berita itu. Saya waktu kecil hanya taunya itu TVRI. Jadi sumber berita hanya satu-satunya. Tetapi di zaman sekarang ini televisi sudah beberapa channel, ya. Bahkan yang membahasnya berbeda-beda, pendapatnya juga berbeda-beda. Lebih-lebih di zaman sekarang ini di channel YouTube saja sudah beberapa kanal YouTube yang mereka juga membahas satu tema yang sama tetapi pendapatnya beda-beda. Ini akan membingungkan bagi pendengarnya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, benar-benar kita harus hati-hati. Bukan hanya mendengar suatu berita itu hanya dari satu arah. Dengan demikian setidaknya nurani kita akan banyak pertimbangan. Nah, sahabat sekalian, mari kita bahas tentang pengungsi Rohingya, ya. Sudah saya katakan terlebih dahulu tadi bahwa orang Indonesia itu terhadap Muslim Palestina itu mereka sangat antusias. Bahkan perhatian Indonesia terhadap Palestina bukan hanya sekedar doa, tapi sudah memberikan banyak sumbangan untuk mereka. Tetapi kenapa ketika kedatangan Muslim Rohingya yang datang mengemis untuk mengamankan diri ke Indonesia, mereka banyak yang ditolak? Padahal wajahnya begitu lusuh layu, juga nampak kesedihan di mata mereka. Mereka membawa anak-anak, mereka membawa perempuan dari perahu yang kapasitasnya terlalu berlebihan. Nah, sahabat sekalian, pandangan masyarakat, pandangan ilmuwan, juga para ulama setelah kedatangan etnis Rohingya ke Aceh ini, mereka berbeda-beda. Di sisi lain, ini adalah merupakan masalah kemanusiaan yang perlu ditolong. Di pihak lain, terutama yang dirasakan oleh masyarakat Aceh, dampaknya sangat merisaukan, terutama untuk jangka yang sangat panjang. Nah, mari kita bahas tentang masalah Rohingya ini, baik dari orang yang pro maupun dari orang yang kontra. Nah, kita akan membahas dari pendapat orang-orang yang kontra. Bahkan di sini saya tidak kepalang mengambil salah satu pendapat dari pakar hukum internasional yang mana beliau merupakan salah satu dosen universitas yang berada di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa pendatang Rohingya ini sebenarnya bukan pengungsi. Karena pengungsi sebenarnya itu ada aturannya. Menurut Konvensi 1951 bahwa pengungsi adalah sekelompok orang yang dipersekusi atau dikejar-kejar karena perbedaan ras atau agama. Dan peraturan ini kemudian diadopsi oleh Kepres negara kita. Nah, tapi masalahnya benar atau enggak bahwa etnis Rohingya ini adalah pengungsi? Jangan-jangan mereka itu adalah orang yang datang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau mereka merupakan pemberontak atau yang telah melakukan tindak kriminal di negaranya. Oleh karena itu, mereka harus diverifikasi dahulu oleh UNHCR maupun oleh pihak pemerintah. Nah, lalu kita ketahui bahwa etnis Rohingya ini merupakan Muslim
Ini mungkin mereka mengharapkan suaka ke Aceh dengan harapan bahwa Aceh ini merupakan muslim yang baik yang bisa menolong mereka, dan punya pandangan bahwa Indonesia itu mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi masalahnya, meskipun dalihnya kemanusiaan, kalau jumlahnya ribuan seperti ini sangat merepotkan kepada masyarakat. Bahkan merepotkan kepada pemerintah. Karena pemerintah jangankan membiayai pengungsi Rohingya yang jumlahnya ribuan seperti ini, rakyat di negeri kita saja masih banyak orang yang miskin yang tidak kebagian sembako. Nah, jadi jelas hal ini menjadi masalah yang kompleks, sulit untuk diselesaikan. Seharusnya otoritas negara kita ini harus benar-benar dijaga, baik dari kepolisian maupun dari angkatan lautnya. Dan teritorial laut kita harus benar-benar dijaga. Mereka berhak menghalau pendatang asing, termasuk nelayan ilegal yang melewati teritorial negara kita. Nah, kemudian kita berkaca kepada Malaysia yang telah menolong dan menampung pengungsi Rohingya, yang ternyata mereka sangat repot sekali dengan urusan ini. Mereka punya permasalahan yang sangat sulit dan belum diselesaikan sampai sekarang ini. Bahkan kabarnya pengungsi Rohingya yang sudah ditolong itu ada yang berdemo minta tanah, juga ada yang ingin dibuatkan KTP. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka ada yang berbuat tindakan kriminal, meresahkan masyarakat sampai ada yang memperkosa. Inilah yang menjadi permasalahan bagi orang yang kedatangan. Sahabatku, di antara mereka ada yang menentang Muslim Rohingya kedatangannya ke negeri kita. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu adalah sebagai penjajah. Bahkan UNHCR yang melindungi Rohingya ini harus dibubarkan, jangan ada di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimanakah jawaban dari pakar UNHCR, yang mana UNHCR ini yang berpihak kepada pengungsi? Nah, pendapat yang kedua kita ambil yaitu perlunya menolong Muslim Rohingya. Dan pendapat ini langsung saya ambil dari pengurus UNHCR yang berada di Indonesia. Pro kontra bahwa Rohingya merupakan pendatang ilegal, memang ini benar-benar ya. Mereka itu adalah merupakan pendatang yang ilegal karena tidak membawa paspor. Bagaimana mungkin ia membawa paspor? Karena memang Myanmar sendiri tidak memberikan legalitas penduduk di negaranya. Tetapi kita ketahui bahwa 90% dari mereka yang datang sudah mendapatkan kartu UNHCR. Ini menandakan bahwa ia sebagai pengungsi. Adapun Indonesia tidak ikut menandatangani ratifikasi Konvensi 51, tetapi karena alasan kemanusiaan, ada suatu alasan, siapapun orang yang terdampar di lautan dalam keadaan bahaya, maka mereka harus ditolong. Ini yang menjadi alasan kenapa mereka harus singgah di negeri Aceh. Nah, jadi dengan alasan ini UNHCR menampung mereka untuk sementara dan menunggu negara pihak ketiga. Seperti yang terjadi di tahun 1996. Pada saat itu memang Vietnam dalam keadaan gawat karena adanya kasus perang. Maka Indonesia pun di saat itu menampung mereka. Dan pengungsi Vietnam yang berada di Indonesia sekarang memang sudah dikembalikan karena negaranya sudah kembali aman. Nah, sebagai rasa kemanusiaan memang kita tidak berhak untuk mengusir paksa mereka ya, apalagi kita bukan bagiannya ya. Kita serahkan saja kepada pemerintah juga UNHCR ya. UNHCR sendiri berjanji bagi para pengungsi Rohingya sendiri ini sedang diproses untuk dipindahkan ke negara pihak ketiga yang telah meratifikasi Konvensi 51. Dan ini biasanya adalah negara-negara yang maju. Jadi sekarang ini orang-orang Rohingya yang berada di Aceh hanya untuk sementara. Nah, pihak UNHCR sendiri selama proses penanganan orang-orang Rohingya yang berada di Indonesia ini katanya tidak membebankan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Biaya untuk konsumsi dan segala macamnya ini sudah ditanggung oleh UNHCR yang dananya diambil dari sumbangan negara-negara yang termasuk anggota PBB. Itu alasannya.
Mudah-mudahan saja apa yang dikatakan oleh UNHCR ini benar-benar dilaksanakan. Nah sahabat, kita hanya mendengar pendapat ya, baik dari yang pro maupun yang kontra. Bahkan kalau memang benar-benar bahwa UNHCR ini bisa menolong mereka, ya tolonglah, syukurlah kalau mereka diberi makan, diberi biaya hidup, yang semuanya tanggungannya adalah merupakan biaya daripada UNHCR, yang mana biaya tersebut adalah merupakan sumbangan dari negara-negara PBB ya. Dan sampai kapankah ia akan tinggal di Indonesia, dan kapankah ia akan dikembalikan ke negaranya atau dikembalikan kepada pihak negara ketiga yang telah meratifikasi konvensi 51, diantaranya adalah negara-negara maju seperti Australia, Amerika, dan Inggris. Benarkah mereka mau menerima orang secumlah itu ke negaranya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini silakan Anda jawab di komentar. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan mereka selamat dan mereka diberikan hak hidup yang layak. Bila video ini bermanfaat, silakan Anda tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa jawab pertanyaan saya di komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya dari Ida Tokoh mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.